Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Menjaga Keberlangsungan Dakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah adalah salah satu kewajiban seorang muslim. Inilah amalia yang dilaksanakan oleh para nabi. Nabi Muhammad sendiri mendapatkan perintah dakwah ini, yang berarti perintah juga bagi umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dakwah bukanlah pekerjaan mudah, makanya pahalanya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja ada ujian menghadang dakwah, baik yang datang dari orang-orang hasad maupun orang-orang yang membenci kalimatullah. Para penghadang dakwah inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai syayatin. Imam Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa ujian yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 112 ini tidak hanya menimpa Rasulullah saja, tetapi juga berlaku umum bagi orang-orang yang mengikuti beliau dalam dakwah. Jamaah rahimakumullah, dulu Nabi Muhammad SAW yang mulia pernah disebut sebagai orang gila, tukang sihir, penyair gila, pemecah belah persatuan kaumnya, dan lain sebagainya. Tidak hanya diri Rasulullah saja, ajaran Islam itu pun tidak lepas dari berbagai macam. Al-Quran misalnya disebut sebagai ayat-ayat sihir, kumpulan dongeng, juga dituding sebagai karya orang ajam, bukan kalamullah. Dan kaum muslim yang mengikuti Rasulullah SAW pun sentiasa diejek dan disebut sebagai orang-orang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 32, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jika mereka melihat orang-orang mukmin, mereka berkata, sungguh mereka itu benar-benar sesat. Para tokoh musyrik Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah bekerja keras siang dan malam untuk menjegal dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab sendiri bahkan selalu membutuhkan dakwah Nabi Muhammad SAW dan memprovokasi masyarakat agar meninggalkan beliau. Nabi Muhammad SAW sebelumnya digelari Al-Amin, mereka musuhi dan mereka benci karena membawa ajaran Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, seakan apa yang dialami Nabi dan sahabatnya hadir kembali di tengah-tengah kita sekarang. Dakwah dibungkam, para ulama dikriminalisasi dan dituduh sebagai kaum radikal, mengancam kebinekaan, membawa ajaran yang tidak sesuai budaya lokal, dan lain-lain. Bahkan beberapa pegiat dakwah ditangkap karena dituding penyebar kebencian dan hoaks di media sosial. Tidak hanya para dai, ajaran Islam pun dikriminalkan. Khilafah sebagai ajaran Islam dalam bernegara dituding sebagai ajaran radikal dan menginspirasi terorisme. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim sejati, kita tentu harus meyakini kebenaran ajaran Nabi. Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari keterpurukan hidup dan menuju keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dakwah Islam secara khafah pasti akan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu yang tergambar dari kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Inilah masa terbaik yang seharusnya dicontoh dan dipedomani kaum muslimin. Bukan praktik keliru yang terjadi di banyak negeri kaum muslimin. Begitulah karakter dakwah, selalu dihadang dan dihalang-halangi. Namun kita tidak boleh mundur sedikit pun dari dakwah. Haram hukumnya bagi kita untuk meninggalkan dakwah, apalagi menjegal dakwah. Ingat, orang-orang yang menjegal dakwah berarti sama saja tidak ingin rahmat Allah menaungi negeri ini. Maka dakwah harus terus berlangsung kapanpun dan dimanapun. Apakah kita ingin kemungkaran terus merajalela? Bukankah kemungkaran yang merajalela itu berarti pintu bencana terbuka lebar untuk semua orang, termasuk orang-orang solih? Tentu kita tidak ingin negeri seperti itu. Maka terus gaungkan dakwah Islam secara hafah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah meridhai langkah kita. Amin. Sekian kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.